melakukan pekerjaan yang berulang kali, biasanya si robot itu diprogram dengan bahasa basic namanya. Kita lihat ya di sini perbedaan antara bahasa interpreter dan bahasa compiler, penerjemah bahasa maksudnya. Nah, jadi antara interpreter dan compiler bedanya, kalau compiler di sini yang tadi kita bahas di awal, jadi dia menerjemahkan dulu keseluruhan bahasanya, baru nanti setelah semuanya diterjemahkan, dia dijadikanlah kode objek. Nah, beda dengan bahasa interpreter. Misalkan di sini ada 3 instruksi ya. Instruksi 1 terjemahkan lalu running, instruksi 2 terjemahkan lalu running, instruksi 3 terjemahkan lalu running. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di sini kerjanya 1 dapat beresin, 2 dapat beresin, 3 dapat beresin. Nah, kalau yang compiler beresin dulu penerjemahan, baru nanti kita beresin dulu instruksi 1 hingga 3, kemudian nanti dijadikan kode objek. Nah, itu bedanya antara pekerjaan compiler dan interpreter. Jadi pekerjaan instruksi ini kalau menggunakan compiler ya, ini lebih memberikan keuntungan. Jadi dilakukan instruksinya dengan cepat karena setelah kode objek ini terbentuk, tidak perlu lagi adanya penerjemah, mengingat komputer dapat memahami kode objek secara langsung. Nah, kode objek dapat didistribusikan ke komputer lain tanpa perlu menyertakan kode sumber dan compiler, sehingga kerahasiaan kode sumber tetap terjamin. Itu kenapa misalnya kita mau mendownload aplikasi gitu kan, dalam bentuk .exe. Di situ kita nggak perlu tahu ya bahasa coding di dalamnya si orang ini seperti apa gitu, nggak perlu tahu. Jadi kita hanya dapat ya udah jadinya aja .exe-nya begitu ya. Oke, itu. Nah, terus gimana sih menyelesaikan sesuatu dengan program? Oke, penyelesaian dengan program ini kita harus membuat yang namanya algoritma ya. Pertama, kita menganalisis masalah dan membuat algoritmanya. Jadi, kedua, menuangkan algoritma dalam bentuk program. 3, mengeksekusi kode program. Jadi, penyelesaian dengan program ini sifatnya adalah algoritmis gitu. Kita lihat ya di sini algoritma itu apa sih sebenarnya ya? Algoritma ini sebenarnya adalah langkah detil yang ditujukan untuk komputer guna menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada urutan yang detil atau sistematis supaya komputer ini mau menyelesaikan suatu masalah. Nah, contohnya yang paling sederhana kita lihat di sini nih ya, membuat makanan dari singkong. Yang simpel-simpel dulu, membuat makanan dari singkong. Nah, pertama kita cek nih ketersediaan singkong. Ada nggak singkong di rumah kita? Ya, kalau tidak ada, ya kita beli dulu atau minta mungkin ya. Atau kalau sudah ada, kita segera kupas untuk diolah. Ya, kalau udah dikupas nih mau dibuat apa? Yaitu ini algoritmanya ya. Nah, ini kalau kita gambarkan singkongnya ada nggak nih ya? Ya udah, kalau ada kita kupas. Kalau nggak ada, ya nih kayak Pak Jokowi beli dulu gitu ya ke pasar. Terus kalau sudah dikupas, ayo mau dimasak apa? Apa mau jadi keripik singkong atau mau jadi ini singkong apa nih? Yang pakai kuah-kuah santan gitu. Terus atau mau dibuat combro. Ya, itu jadi urutan berpikir yang algoritmis. Detil dan sistematis gitu. Nah, kita bisa juga menuangkan algoritma ini dalam flowchart atau diagram alir. Nah, flowchart ini bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk seperti ini. Jadi kalau kita mau mulai, kita menggunakan bentuk yang bukan elips juga ya, tapi seperti ini nih. Kemudian persegi artinya komputasi ya, atau perhitungan.